Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga setuju sama Uwas soal ini. Terus terang saya baru tahu ya. Saya baru tahu bahwa pertama di dalam salib Kristen itu ada setan. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya ribut soal jin, sahabat. Ya sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang ribut soal jin kafir. Ya sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah video yang viral beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang kedekatan antara Daniel Mananta dengan Ustadz Abdul Somad, sahabat semuanya. Ya sebetulnya bukan apa-apa ya. Kedekatan mereka itu biasa, karena itu sebuah hubungan sosial kan antara manusia dengan manusia. Ya tapi kemudian menjadi viral karena ada oten-oten yang menanggapi kedekatan hubungan sosial ini, sahabat semuanya. Ya memanglah oten ini nggak suka lihat orang dekat ya sahabat. Dekat sedikit langsung jos mereka itu. Dekat sedikit jos ya, langsung aja mereka itu ngegas, dan yang digas itu temannya sendiri, sahabat ya. Ya buktinya ada beberapa orang yang bahkan mengaku pendeta ataupun seorang akademisi, seorang yang bergelar doktor, langsung saja menjas temannya sendiri gitu ya sahabat. Tapi sebelum kita masuk kepada komentar-komentar mereka sahabat, sebetulnya apa yang terjadi gitu? Sebetulnya ini adalah VLBK ya sahabat, video lama bersemi kembali. Astaga. Iya, video Ustadz Abdul Somad yang berceramah waktu itu beberapa tahun yang lalu, di mana beliau ketika mendapati pertanyaan dari jemaat tentang salib gitu ya, beliau menjawab begini sahabat. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Lalu sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Nah video ini kemudian viral dan ditanggapi oleh para oten, sahabat semuanya ya. Dan tanggapan mereka itu langsung saja mengatakan Ustadz Abdul Somad telah menista agama gitu. Padahal semuanya tahu bahwa Ustadz Abdul Somad waktu itu sedang menjawab pertanyaan jemaat di dalam masjid. Jadi bukan untuk dikonsumsi publik ya. Hanya saja ada orang yang memviralkan potongan video itu, sahabat. Nah kemudian potongan video itulah yang kemudian ditonton dan dikomentari oleh para oten gitu. Banyak sekali oten yang mengomentari dan mengatakan Ustadz Abdul Somad telah menista Tuhan mereka gitu ya, telah menista agama mereka, dan banyak juga yang melaporkan ya. Tapi sampai hari ini laporan mereka tidak diterima gitu. Apanya yang mau diterima gitu kan, laporannya on gitu. Astaga. Dan diantaranya oten-oten yang meriang mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad ini adalah diantaranya sebagai berikut. Abdul Somad itu menyatakan bahwa dia tidak mau meminta maaf. Orang yang jelas-jelas menghina pada saat tidak mau mengaku salah, apalagi minta maaf, ya itu sebenarnya hanya menggambarkan betapa kerdil jiwanya. Tapi ya sudahlah,
bagi saya menarik bahwa ketika Abdul Somad mengatakan dia tidak bersalah dan dia hanya mau menyampaikan ajaran agamanya, menurut saya ada hal lain yang lebih menarik. Terus terang saya baru tahu ya. Saya baru tahu bahwa pertama, di dalam salib Kristen itu ada setan atau jin kafir, itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Mungkin si Abdul ini bisa menunjukkan ya dari mana sumber ajarannya ya. Kalau di Quran surah berapa atau hadis apa, mungkin bisa dibantu menunjukkan supaya saya juga tahu. Ya, ini yang pertama ya sahabat, Pendeta Esra Soru yang meriang ya mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad waktu itu beberapa tahun yang lalu. Dan di sini dia mengomentari pernyataan Ustadz Abdul Somad yang tidak mau minta maaf atas ucapannya itu gitu ya. Ya kenapa harus minta maaf gitu kan? Karena yang disampaikan UAS itu adalah berdasarkan Al-Quran. Dan dia masih tidak percaya. Dia mengira bahwa pernyataan UAS itu ngarang-ngarang, sahabat. Seolah-olah apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad itu tidak ada dasarnya gitu. Sehingga dia di sini nantang, ya, minta jawaban. Coba tunjukkan ayat Al-Quran ataupun hadis tentang pernyataan itu, katanya. Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, sahabat. Berikut jawabannya. Ayat yang dibahas, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu kalau dikaji di masjid, dibacakan tafsirnya, apakah itu masuk penistaan agama? Bagaimana kalau dibaca dalam tablik akbar? Siapa yang ditangkap? Apakah ustadz yang menjelaskan ayat itu ditangkap karena penistaan? Ya, langsung dijawab ya sahabat. Kalau tadi si Esra Soru itu minta buktikan satu surat dalam Al-Quran atau hadis katanya yang menguatkan dasar pernyataan Ustadz Abdul Somad itu. Langsung dijawab dengan 3 surat sahabat. Surat yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi itu yang pertama adalah surah Al-Ma'idah ayat 17 ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yang artinya sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Isa putra Maryam. Kemudian yang kedua dibacakan lagi oleh ustadz kita tadi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan surah An-Nisa yang dibaca yang ketiga oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Dan ini mereka yang tidak paham bahwa Ustaz Abdul Somad tidak sedang menyinggung ajaran mereka, tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa itu adalah jin kafir berdasarkan ayat-ayat tadi gitu sahabat. Nah sahabat, video Ustaz Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir viral lagi setelah beliau ini dekat dengan Daniel Mananta gitu. Ya, Bang Daniel ini sebetulnya dalam mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad? Dan beliau tidak mau mendengarkan potongan-potongan video yang beredar. Makanya dia tanya langsung sama orangnya. Dan bahkan ikut langsung pengajian Ustaz Abdul Somad. Nah ini yang kemudian membuat ekor Oten ini pada kebakaran sahabat. Astaga. Gitu ya. Nah setelah Bang Daniel ini melakukan pendekatan dengan UAS untuk konfirmasi tentang apa yang disampaikan itu, dan belum menyimpulkan benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad katanya. Nah berikut pernyataannya sahabat. Mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo.
Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uas soal ini. Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Nah, kesimpulannya itu keren kali ya. On katanya. Astaga. Iya. Nah, karena mereka tidak mau dikatakan bodoh alias on gitu ya, makanya sekarang itu mereka menyerang Bang Daniel gitu ya. Ada yang mengatakan, Nah, kalau memang benar Daniel ini sudah mualaf, saya ucapkan selamat untuk Daniel menempuh jalan iman yang baru. Tapi pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membacot hal-hal yang kamu tidak expert di situ. Kamu tidak punya kompetensi di situ. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. iya kan? Bukannya merenungi ayat yang sudah dibacakan oleh Bang Daniel tadi, malah Bang Daniel yang diserangnya. Padahal masih Kristen loh ya. Belum mualaf itu. Apalagi kalau nanti misalnya Bang Daniel ini betul-betul mualaf, sahabat. Nggak kebayang kalimat apa yang akan keluar dari mulut-mulut oten itu ya. Mulut oten ya, sekali lagi, bukan mulut orang Kristen. Karena mulut orang Kristen ya kayak Bang Daniel inilah, masih bersih gitu kan. Yang berpikiran waras itu ya masih bersih. Kalau oten ya kotor semua, sahabat. Iya. Ya, kita berterima kasih lah sama Bang Daniel ini ya, karena berkat beliau si Esra Soru yang tadinya oleng sekarang udah agak lurus pemikirannya, sahabat. Iya, dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Bang Daniel itu ya nggak salah juga katanya. Meskipun dulu beberapa tahun yang lalu ya dia mengatakan ya Ustadz Abdul Somad itu salah katanya, makanya dia paksa untuk minta maaf tadi kan di awal video itu, videonya beberapa tahun yang lalu itu ya. Nah, setelah itu, setelah Bang Daniel mengomentari apa yang disampaikan UAS itu benar, sekarang si Esra Soru ya mengatakan Bang Daniel nggak salah juga. Nah, inilah otentik. Kalau sampai ada patung-patung disembah, nah setan sangat menyukai itu, sehingga sangat mungkin bahwa di balik patung-patung berhala itu memang ada roh jahatnya atau setannya. Ya, jadi dalam hal ini menurut saya Daniel Mananta juga tidak salah. Setan. Tidak salah. Setan ini. MU tanpa gelar lagi kan musim ini. Minang sombong, kalah kayak orang bego nah. Ya, itu dia videonya sahabat semuanya. Begitulah pemikiran Oten ini. Tapi setidaknya Bang Daniel sudah berhasil ya meluruskan pemikiran-pemikiran Oten, terutama si Esra Soru ini. Dan mudah-mudahan setelah ini akan ada lagi Oten-Oten yang lurus pikirannya. Ya, jangan bengkok terus lah ya. Kasihan otak itu diberikan oleh Tuhan untuk berpikiran lurus, ya kalian bengkok-bengkokkan kan. Nah, gitulah sahabat semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan Rasul, dan yang salahnya datang dari diri kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka
Haleluya.